Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman. Dapat dibeli tanpa resep dokter, di apotik dan bahkan juga dijual bebas pada warung-warung serta swalayan. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman. Dapat dibeli tanpa resep dokter, di apotik dan bahkan juga dijual bebas pada warung-warung serta swalayan. Obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat: Sanmol yang mengandung paracetamol sebagai obat penurun panas dan pereda nyeri, Diatax sebagai obat diare, Sanmah sebagai obat mah, Lactulax sebagai obat pencahar atau sembelit, vitamin C, EP sebagai multivitamin, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton penggolongan obat bebas. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah segolongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas. Namun, jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah segolongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi. Tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas. Namun, jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan logo berbentuk lingkaran berwarna biru, bergaris tepi hitam. Contoh obat: Antimo, Decolgen, obat batuk, dan lain-lain. Biasanya, obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya sebagai berikut. Peraturan nomor 1. Awas obat keras. Bacalah aturan, memakainya ditelan. Peraturan nomor 2. Awas obat keras. Hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Peraturan nomor 3. Awas obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan. Peraturan nomor 4. Awas obat keras. Hanya untuk dibakar. Peraturan nomor 5. Awas obat keras, tidak boleh ditelan. Peraturan nomor 6. Awas obat keras, obat pasir, jangan ditelan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Obat keras. Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya diperoleh dari apotik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat keras. Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya diperoleh dari apotik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian. Obat keras atau obat daftar berbahaya adalah semua obat yang memiliki takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396-A/SKA/3/1986. Obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah bergaris tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K berwarna hitam. Contoh obat antibiotik seperti amoksisilin,
obat jantung, obat hipertensi, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dengan kata lain, efek samping yang ditimbulkan lebih berat dan lebih berbahaya dibandingkan obat keras, maka perlu di bawah pengawasan tenaga medis. Obat golongan psikotropika masih digolongkan obat keras, sehingga disimbolkan dengan lingkaran merah bertuliskan huruf K di tengahnya. Contoh obat, diazepam untuk obat penenang atau epilepsi, fenobarbital untuk obat tidur atau penenang, obat antidepresi, dan lain sebagainya. Berikut ini ialah penggolongan psikotropika, yaitu 1. Psikotropika golongan pertama adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. 2. Psikotropika golongan kedua adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. 3. Psikotropika golongan ketiga adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. 4. Psikotropika golongan keempat adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika disimbolkan dengan lingkaran merah yang di tengahnya terdapat simbol palang. Contoh obat, morfin untuk menghilangkan rasa sakit yang sangat berat, kodein, dan lain-lain. Berikut ini ialah penggolongan narkotika, yaitu 1. Narkotika golongan pertama adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 2. Narkotika golongan kedua adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3. Narkotika golongan ketiga adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Terima kasih sudah menonton video kali